Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurlisa akan melanjutkan hafalan saya, yaitu nomor ke-6, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 39 tentang riba. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Artinya yaitu wama dan apa-apa ataitum yang kamu berikan mir riba dari riba itu liar buah agar dia bertambah fi amwalin nasi pada harta manusia fala yarbu maka dia tidak akan bertambah indallah di sisi Allah. Wama dan apa-apa ataitum yang kamu berikan min zakatin dari zakat itu sendiri turiduna untuk mencapai wajahullahi keridhaan Allah faulaika maka itulah humu bagimu mudha'ifun pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa apa-apa yang kita berikan semisal dari riba itu sendiri agar dia bertambah pada harta manusia, sesungguhnya itu tidak akan bertambah di sisi Allah, melainkan apa-apa yang kita berikan misalkan dari zakat itu sendiri untuk mencapai keridhaan Allah, itulah yang akan kita dapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya nomor ke-8 yaitu Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah An-Nisa ayat 29 tentang jual beli. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya yaitu ya ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu yang beriman la taqulu janganlah kamu memakan amwalakum harta sesamamu bainakum di antara kamu bil batil dengan cara yang batil illa kecuali antakuna dengan jalan at-tijarah perniagaan antara minkum yang di dalamnya terdapat unsur suka sama suka. Wala dan janganlah kamu taktulu membunuh anfusakum dirimu sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah itu kana adalah bikum bagimu rahima maha penyayang. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman hendaklah dalam hal jual beli di sini kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan yang di dalamnya terdapat unsur suka sama suka. Dan kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Maksudnya membunuh diri kita sendiri yaitu terjun atau masuk atau terjerumus ke dalam memakan harta sama kita dengan cara yang batil itu. Itulah makna dari membunuh diri kita sendiri. Dan sesungguhnya Allah itu bikum pada kita rahimah maha penyayang. Selanjutnya nomor ke-8 yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 tentang hutang piutang. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dam falyu'addil ladzi min amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus sahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya yaitu wa in dan jika kuntum kamu ala safarin dalam perjalanan atau dalam bermuamalah secara tidak tunai walam tajidu dan tidak menemukan katiban pencatat atau penulis
farihanum makbudah, maka hendaklah ada barang yang ditangguhkan untuk dipegang. Fa'in amina ba'dukum ba'don, dan jika sebagian di antara kamu mempercayai sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka yang dipercayai tadi itu hendaklah menunaikan amanatnya. Wala taktumus syahada, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian tersebut. Waman, dan barang siapa yaktumha, menyembunyikan persaksian tersebut, fa innahu, maka baginya asimun qalbuh, berdosa hatinya. Wallahu, dan Allah itu bima, terhadap apa-apa ta'amaluna, maha mengetahui, alim, yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dalam berhutang piutang secara tidak tunai ini, jika kita tidak menemukan pencatat untuk mencatat transaksi tersebut, maka hendaklah ada barang yang ditangguhkan untuk dipegang sebagai jaminan, misalkan. Nah, nanti, dan jika dalam hal hutang piutang ini salah satunya atau sebagian dari kita mempercayai sebagian yang lainnya, maka hendaknya yang dipercayai tersebut menunaikan amanatnya, yaitu membayar hutang tadi. Dan kita tidak boleh menyembunyikan persaksian tersebut. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian tersebut, maka dia akan berdosa hatinya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Selanjutnya ayat yang ke-9, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58 tentang wadiah. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Artinya yaitu innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, an tu'addu, untuk menyampaikan amanatnya, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza, dan apabila hakamtum, dalam menetapkan hukum, bainan nasi, di antara manusia, antahkumu, maka hendaklah dalam menetapkan hukum tersebut bil adli, dengan cara yang adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'idukum, innallaha, sesungguhnya Allah, ni'ma ya'idukum bihi, memberi pelajaran sebaik-baiknya pemberi pelajaran. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk menyampaikan amanatnya kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kita menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah dalam menetapkan hukum tersebut dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi pelajaran sebaik-baiknya pemberi pelajaran, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya ayat nomor yang ke-10, yaitu ada dua, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 tentang zakat, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 tentang sedekah. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 tentang zakat. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya yaitu wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukulah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah 43 ini kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Yang ke B yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 tentang sedekah. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahalukah
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu wa anfiqu, dan belanjakanlah hartamu fi sabilillahi, di jalan Allah. Wala tulqu, dan janganlah kamu menjatuhkan biaidikum, dirimu sendiri, ilat tahlukah, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 ini tentang sedekah, dijelaskan bahwa kita diharapkan membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan, itu dengan cara membelanjakan harta kita dengan ke jalan yang tidak benar. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berlanjut ayat yang ke-11, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 41 tentang keuangan negara. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama qanimtum min syai'in fa'anna lillahi humusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yaumal furqan yaumal taqal jam'ain wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya yaitu wa'alamu, ketahuilah, annama, sesungguhnya apa-apa, ganimtum, yang kamu peroleh, min syai'in, sebagai harta rampasan perang, fa'anna lillahi musahu, maka seperenamnya untuk Allah, wali rasuli, dan untuk rasul, walidhil kurba, dan kerabat-kerabat rasul, wal yatama, dan anak yatim, wal masakina, dan orang miskin, wa banis sabil, dan ibnu sabil. In kuntum, jika kamu amantum billahi, beriman kepada Allah, wama, dan apa-apa, anzalna, yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, yaumal furqana, di hari furqan, yaumal taqal jam'ain, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41 tentang keuangan negara di sini adalah membahas tentang harta rampasan perang. Sesungguhnya jika kita menemukan harta rampasan perang, maka di dalam harta tersebut ada hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperenam haknya Rasul, haknya kerabat-kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan kita dianjurkan untuk beriman kepada Allah dan apa-apa yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW di hari Furqan, yaitu di mana hari bertemunya dua pasukan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-12, ayat Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 tentang investasi. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanadhur nafsum ma qaddamat saligada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya yaitu ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, taqullaha, dan bertakwa kepada Allah, wala tanadur, dan memperhatikan nafsun, setiap qaddamat sligada, apa yang dilakukannya di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima,
terhadap apa-apa ta'malun yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dalam ayat investasi ini kita harus sebagai umat yang beriman dan bertakwa, kita harus memperhatikan apa-apa yang telah kita lakukan sekarang dan apa-apa yang kita lakukan untuk hari esok. Dan tidak pula dalam ayat ini dijelaskan untuk kita bertakwa kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-13, ayat terakhir, ayat Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49 tentang manajemen keuangan. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughassun nas wa fihi ya'sirun. Artinya yaitu Yusuf berkata, supaya kamu bercocok tanam atau dalam menanam 7 tahun lamanya sebagaimana semestinya atau sebagaimana biasanya. Maka ketika kamu menuai hasilnya, hendaklah kamu membiarkannya di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Nah, dalam 7 tahun ini kamu akan menghabiskan apa-apa yang telah kamu simpan sebelumnya untuk menghadapinya, yaitu menghadapi 7 tahun yang sulit ini, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun di mana manusia akan diturunkan hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Sekian hafalan dari saya dari nomor 1 sampai nomor 10 sampai nomor 13. Apabila ada kesalahan dalam penghafalan baik ayat ataupun artinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.